Sabda TV. Ya, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan Ibu dan Bapak sekalian. Faslun fi sababi kasratil hasad. Fasal tentang sebab banyaknya hasad, kedengkian. Tapi wa'lam annama yaksurul hasadu baina aqwamin taqsuru bainahumul asbabul lati dzakarnaha. Wa yaqa'u dhalika ghaliban bainal aqrani wal amthali wal ikhwah wa banil am, lianna sabab at-tahasudi tawarud al-aghrab ala maqasid yahsul fiha fayasul tanafur wa tabaghud. Ketahuilah, kata beliau, bahwa hasad banyak terjadi di antara kaum yang ada padanya sebab-sebab hasad yang telah kita sebutkan. Apa itu sebab-sebab hasad? Di antaranya permusuhan, di antaranya karena ada sifat sombong, demikian pula karena ujub, demikian pula karena cinta kedudukan, demikian pula karena memang sifatnya yang jelek. Ya, demikian pula yaitu bakhil. Nah, ini sebab-sebab munculnya hasad. Ya. Nah, kalau sebab-sebab ini muncul, maka hasad itu pasti banyak akan terjadi. Wa yaqulu dzalika ghaliban bainal aqrab, dan terjadinya hasad, kata beliau, seringkali ke antara teman yang bersaing. Ya, misalnya antum sama teman sama-sama bisnisnya sama lagi, itu biasanya seringkali tuh Pak muncul rasa hasad tuh Pak. Iya. Wal amsal wal ikhwah, demikian pula karena adanya persamaan status, persamaan dalam pekerjaan, bahkan persamaan dalam bisnis dan yang lainnya. Ini juga seringkali muncul hasad pada waktu itu. Sama-sama sesama ustadz bisa terjadi nggak? Bisa, karena ustadz juga bukan malaikat ya. Namun ada ustadz yang pandai dia menyembunyikan hasadnya, ada ustadz yang memperlihatkan hasadnya dan membungkusnya dengan bungkusan syariat. Itu yang paling berbahaya Pak. Yang sebetulnya dia itu hasad, nggak suka, lalu kemudian mencari-cari kesalahan, dapat kesalahan, lalu gunakan senjata tahdzir, awas si fulan, hati-hati, padahal sebetulnya dia hasad. Iya. Nah, ini jenis yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia menggunakan senjata agama, sehingga banyak orang yang terpengaruh oleh dia. Na'udzubillah. Wal ikhwah,
Demikian pula sesama saudara, antara kakak sama adik, itu sering kali terjadi apa? Hasad. Kakaknya melihat adiknya kok kaya, berhasil, hasad. Ya. Wabanil am, sesama sepupu. Ya. Kenapa kata beliau? Karena sebab hasad saat itu adalah tawarudul aghrab ala maqasid yahsulu fiha. Adanya tujuan untuk menghasilkan sebuah maksud. Lalu kemudian ada saingan. Nah, saat itu apa yang terjadi? Muncullah saling benci. Ya, saling boikot. Kalau ketemu nggak mau salam dan yang lainnya. Jadi sering terjadi, Pak. Atau apalagi sesama saudara gitu ya. Iya. Sampai saya pernah melihat ada sesama saudara itu, Pak, Masya Allah. Yang satu bikin travel umroh, adiknya bikin lagi travel umroh. Iya. Terus sampai-sampai kalau ada yang ketahuan nih, ya pekerjaannya yang bantu-bantu travel kakaknya dikeluarin. Ya. Kalau ketemu, gak mau salam, sampai begitu, Pak. Padahal dua-duanya udah ngajir, Pak. Udah pakai jilbaber lah, jilbab ngeleber gitu. Tapi subhanallah, ya, karena dunia, akhirnya terjadilah yang terjadi. Ada lagi yang satu bisnis, yang lain bisnisnya yang sama lagi, marahlah dia. Kenapa kamu nyanyiin saya? Akhirnya berbulan-bulan nggak mau sapa, ya, bahkan bertahun-tahun nggak mau sapa. Kan ngeri sekali itu, Pak. Ya, ngerinya nanti di hari kiamat, Mas. Hari kiamat itu gak enak banget, ya. Walizalika taral alim yahsudul alim dunal abid, wal abid yahsudul abid dunal alim, wat tajir yahsudul tajir, wal iskaf yahsudul iskaf, wala yahsudul bazzaz illa an yakuna sababun akhar. Lianna maqsada kulli wahidin min haula ghair maqsadin al-akhar. Oleh karena itulah kamu lihat, ya, seorang ustadz, seorang alim, hasadnya sama siapa? Sama alim lagi, Pak. Ya, dia tidak hasad kepada ahli ibadah yang tidak alim, tidak. Tapi hasadnya kepada sesama orang alim. Kenapa? Karena tujuannya satu. Karena ada kesamaan dalam status. Demikian pula, ya, pebisnis, ya, sama-sama bisnis, hasadnya sama pebisnis lagi, Mas. Ya, pekerja, hasadnya sama pekerja lagi, Pak. Demikian, biasanya karena ada persamaan status itu, saling ada bersaing. Nah, disitulah kemudian terjadi apa? Hasad. Ya, subhanallah. Fa'asul adawati at-tazahum ala gharadin wahid. Jadi pokok permusuhannya gara-gara apa? Gara-gara ini, Pak, persaingan dalam satu tujuan. Ya. Wal gharadul wahid la yajma'u mutabaidain. Dan satu tujuan ini tidak mungkin mengumpulkan dua orang yang bermusuhan. Idla rabitata baina syakhsaini fi baladain wa la yakunu bainahuma muhasadah illa man istadda hirsu al-jah. Iya. Nah, kalau misalnya sesama pebisnis tapi negerinya beda, yang satu di Indonesia, yang satu di India, ya nggak bakalan juga, tidak akan terjadi apa? Hasad. Kenapa? Karena tidak ada hubungan sama sekali. Hasad itu kalau memang biasanya temenan, satu kantor lah,
ya, satu perusahaan, ya, atau misalnya satu bisnis, kemudian pemilik bisnis itu pecah, ya, karena masing-masing merasa punya hak. Kemudian yang satu bikin bisnis yang lain, tapi sama, terjadi saingan. Nah, di situ pasti akan terjadi apa? Hasad, musuh-musuhan. Terjadi nggak kayak gitu, Pak? Iya, terjadi seperti itu, saudaraku seiman. Iya. Nah, ini akal Islam. Wa man sya'u jami'i dzalik. Dan sumber semua itu apa? Kenapa bisa sampai terjadinya hasad? Apa sumber utamanya? Kata beliau, hubbud dunya, cinta dunia. Itu dia, Pak, sumber utamanya, cinta dunia, Pak. Sebab kalau yang satu zuhud dari dunia, yang satu haris tamak terhadap dunia, mungkin yang zuhud sih, silakan aja, ya, kamu mau bisnis sama dengan saya nggak masalah, silakan mas, rezeki Allah sudah ngatur kok, ya, kamu mau nyaingin saya, silakan mas, monggo, ya. Semua Allah yang telah sudah mengatur rezeki masing-masing. Wah, ini Masya Allah, Pak. Yang kayak gini ini jarang, Pak. Berarti hatinya memang betul-betul pertama, Pak, tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memang zuhud dia dari kehidupan dunia. Ya. Fa inna dunya hiya allati tudayyiq 'ala mutazahimin. Karena dunia lah yang menyebabkan sempit bagi orang yang berebut dunia. Wa amal akhirah fala dhiqa fiha. Beda dengan orang yang sedang mencari akhirat. Ya, orang yang mencari akhirat tidak ada, Pak. Saling dengki tidak ada. Ya. Bahkan iri dalam masalah akhirat malah terpuji, Pak. Antum melihat teman antum, kok dia sudah hafal Arba'in Nawawiyah, saya enggak. Wah, antum langsung panas, saya harus bisa. Iya. Nah, ketika antum panas sama dia, apa antum memusuhi dia? Enggak ada permusuhan. Antum cuma ingin seperti dia, gimana? Dia kok bisa hafal juz amma, saya belum, saya harus bisa kayak dia. Teman antum yang satu lagi kok bisa bahasa Arab, saya nggak bisa, aduh saya malu nih, saya harus bisa bahasa Arab. Sehingga terjadi persaingan yang bagus, Pak. Ya, perlombaan dalam kebaikan. Beda kalau perlombaannya dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia udah pasti terjadi permusuhan, saling dengki. Ya. Fa inna man ahabba ma'rifatallahi ta'ala wa malaikatahu wa anbiya'ahu wa malakuta ardihi wa sama'ihi lam yahsud ghairahu idza arafa dzalik. Karena orang yang misalnya merasa suka ingin mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal para nabi, mengenal kerajaan Allah di langit dan di bumi, dia biasanya tidak akan hasad ketika ada orang lain juga yang sama-sama mengenal itu. Ya. Li'anna al-ma'rifata la tadhiqu 'ala al-'arifin. Bal al-ma'lumul wahid ya'rifu alf 'alim. Karena pengetahuan tentang itu, Pak, tidak sempit hanya untuk satu orang saja. Ya. Untuk 2 orang, 3 orang, bahkan untuk banyak orang, tidak sempit. Bal al-ma'lumul wahid, justru yang diketahui itu yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'rifu alf alim, dia mengetahui sejuta ulama tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa yafrahu bi ma'rifatihi ghairah. Bahkan orang yang alim, Pak, dia merasa gembira ketika murid-muridnya bisa mengetahui ilmu tersebut. Diajarkan ilmu kepada orang, ya. Lalu ketika muridnya dia terlihat, Masya Allah, dia menguasai ilmu tersebut, memahaminya, senang dia, Masya Allah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman.
Walidzalika la yakunu baina ulama'id din muhasadah. Oleh karena itulah, kata beliau, antara ulama agama yang benar-benar ikhlas itu tidak akan terjadi saling dengki. Kalau memang benar-benar ikhlas. Kalau nggak ikhlas karena mengharapkan dunia, nah di sini kan kenapa? Contoh misalnya dia mengharapkan ketenaran. Si fulan kok ternyata lebih tenar dari dirinya. Yang hadir di majelisnya lebih banyak, Masya Allah. Nah, kalau tujuan dia ini pasti terjadi dengki. Pasti itu. Tapi kalau tujuan dia akhirat, Masya Allah, si fulan kok yang hadir banyak, saya sedikit. Fadlullah yu'tihi man yasha. Mudah-mudahan dengan si fulan Allah berikan hidayah kepada banyak orang. Artinya nggak dengki. Kenapa? Karena dia menginginkan akhirat. Saya yang hadir dikit, nggak apa-apa, ya dikit, yang penting jadilah. Dulu Atha bin Abi Rabah saja ulama tabi'in, muridnya cuma 8 orang, tapi 8-8-nya jadi ulama. Iya, nggak masalah. Yang penting yang dinilai oleh Allah itu apa? Keikhlasan. Orang yang ikhlas, walaupun waktu hidupnya tidak dikenal orang, biasanya Allah harumkan namanya setelah itu. Antum tahu Imam Ibnu Rajab waktu hidup tuh nggak ada yang kenal beliau. Beliau terkenalnya itu setelah meninggal dunia. Iya. Syekh Abdurrahman Al-Muallimi waktu hidupnya nggak ada yang kenal sama beliau. Setelah beliau meninggal dunia, baru para ulama tahu. Iya. Karena beliau meninggalkan tulisan-tulisan yang sangat banyak, tapi masih bersifat manuskrip gitu, Pak. Setelah mereka melihat tulisan-tulisan beliau luar biasa ilmunya, terkenal, dan Allah harumkan nama beliau. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, ini saudaraku seiman ya. Kita lanjutkan, kata beliau. Oleh karena itulah para ulama yang memang betul-betul mengharapkan akhirat, tidak akan terjadi di antara mereka hasad. Lianna maqsudahum ma'rifatullah. Karena tujuan mereka sama, itu mengenal Allah. Wa huwa bahrun wasi'un la dhiqa fihi. Dan mengenal Allah itu lautan yang sangat luas, Pak, dan tidak sempit. Wa gharaduhum al-manzilah indallah. Dan tujuan mereka adalah supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wala dhiqa fi ma indallah. Sedangkan yang ada di sisi Allah enggak sempit. Beda dengan dunia. Dunia itu apa? Sempit. Iya. Di anna ajala ma indallah minan na'im lazzatul liqa'ihi. Di anna ajal, karena seagung-agung yang ada di sisi Allah masih kenikmatan, yaitu kelezatan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, walaysa fihi mumana'ah wala muzahamah. Dan itu tidak membutuhkan apa, Pak? Desak-desakan. Enggak perlu saing-saingan. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian. Makanya surga itu luas tidak, Pak? Surga itu luas, ya, seluas langit dan bumi, subhanallah. Beda dengan dunia sempit. Maka orang yang mencari dunia hatinya sempit. Orang yang pecinta dunia hatinya sempit, sehingga mudah dengki, nggak sabaran, ya, mudah galau, mudah sedih dan yang lainnya. Wala yadhiqu ba'dun nadhirina ala ba'd bal yazidul ya'uns bi kasratihim. Maka orang yang mencari akhirat, Pak, tidak akan merasa sempit hatinya ketika banyak orang yang mencari akhirat, sama-sama mencari akhirat. Bahkan ia merasa punya teman dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dengan semakin banyak orang ngaji,
semakin banyak orang kembali kepada Allah, semakin senang kita, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehingga apa? Karena tujuannya karena Allah, kehidupan akhirat, Allah hilangkan pula hati kita kesempitan itu. Sehingga dada kita menjadi apa? Luas. Ya. Dan hilanglah apa? Kedengkian, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Illa annahu idza qasada al-ulama bil ilmi al-mal wal jah tahasadu. Kecuali sebagaimana sudah kita sebutkan, kalau para ulama itu tujuannya mengharapkan harta dan kedudukan, khalas. Kalau para ustadz tujuannya mengharapkan ketenaran, mengharapkan banyaknya, berbangga-bangga dengan banyaknya yang hadir, ya, ingin dihormati orang, itu semua dunia. Maka kalau sudah seperti itu tujuannya, saya yakin akan muncullah saling dengki. Pasti itu, Pak. Makanya disinilah kita penting, jangan sampai tujuan kita karena apa? Dunia. Tapi benar-benar tujuan kita karena Allah semata, karena akhirat, sudah. Wal farqu bainal ilmi wal mal. Anna al-mala la yahillu fi yadi ma lam yartahil an yadin ukhra. Wal ilmu mustaqirun fi qalbi al-alim. Wa yahillu fi qalbi ghairihi bi ta'limihi min ghairi an yartahil an qalbihi. Apa sih bedanya ilmu dengan harta? Ya. Bahwa harta akan senantiasa berada di tangan kamu selama kamu tidak berikan kepada orang lain. Sedangkan ilmu semakin diberi kepada orang lain, semakin kokoh ilmu tersebut di hati kita. Lihat, kalau harta, ya, kalau antum kasih ke orang, hartanya hilang dari antum, berkurang nilainya. Tapi kalau ilmu, semakin kita kasih ke orang, semakin ilmu itu kokoh di hati kita. Makanya tidak aneh kan, Pak, kalau seorang ustadz kok banyak hafalannya sih. Ya, hafal tuh ayat ini, hafal hadis ini. Ya karena sering dikasih ke orang, karena sering diajarkan ke orang, lama-lama jadi kokoh. Ya, sehingga dia hafal, dia kuasai. Itulah ilmu. Beda dengan harta. Harta semakin kita banyak kasih ke orang, semakin sedikit, semakin habis. Ya. Wala nihayatalah. Dan ilmu itu tidak ada ujung-ujungnya, Pak. Semakin sering ngasih ilmu ke orang, itu ilmu semakin kokoh, semakin kuat, semakin kuat. Faman awwada nafsahu al-fikr fi jalalillah wa 'azamatihi wa mulkihi sara dzalika indahu alad min kulli na'im. Maka siapa yang membiasakan dirinya, Pak, memikirkan keagungan Allah dan kebesarannya, maka saat itu dia akan lebih lezat daripada segala macam kenikmatan. Ya, memikirkan Allah, memikirkan syariatnya, memikirkan sifat-sifatnya, memikirkan tentang perbuatannya di alam semesta, Masya Allah. Ya, li'annahu lam yakun mamnu'an anhu wa lam muzahiman fihi. Kenapa? Karena kata beliau, ia tidak ada penghalangnya dan tidak ada pesaingnya. Fala yakunu fi qalbi hasadun li ahadin minal khalqi, sehingga tidak mungkin hatinya akan dengki dan hasad kepada orang lain. Ya. Li'anna ghairahu law 'arafa mithla ma'rifatihi lam yanqus min ladzatihi. Sebab kalau orang lain mengetahui seperti pengetahuannya, itu tidak mengurangi kelezatannya sama sekali.
Faqad arafta annahu la hasada illa fil mutawarid ala maqsudin yadhiqu 'anil wafa' bil kull. Engkau sudah tahu bahwa hasad itu biasanya munculnya dalam perkara yang menyebabkan persaingan. Ya, lalu terjadilah kesempitan. Disitulah kemudian terjadi rebutan. Ya, akhirnya gesek-gesekan, musuh-musuhan dan yang lainnya. Tapi kalau akhirat enggak. Ya, mengenal Allah enggak. Semua itu tidak mungkin terjadi padanya hasad dan dengki. Makanya coba ibu-ibu atau bapak-bapak, semakin banyak yang ngaji, kira-kira bapak dengki nggak? Oke, ngapain lo nyengin gue aja mau ngaji? Nggak ada kan? Kenapa? Karena sama-sama mau menuntut ilmu, mencari keselamatan, sama-sama ingin mengenal syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Allah hilangkan kedengkian di hati-hati kita, akal Islam, saudaraku seiman. Walihada la taran nas yatazahamuna 'ala an-nadhar ila zinatis sama. Oleh karena itu kata beliau, kamu tidak akan melihat manusia desak-desakan untuk melihat bintang di langit. Desak-desakan untuk melihat bulan purnama, desak-desakan. Kalau bapak melihat matahari di siang bolong, desak-desakan nggak pak? Nggak desak-desakan pak. Iya. Li'annaha wasi'atul aqtar, karena dia luas dari semua sisi bisa dipandang. Iya. Wafiyatun bi jami'il absar, semua mata bisa melihat. Fa'alaika in kunta syafiqan 'ala nafsika an tatluba na'iman la zahmata fihi. Maka kalau kamu menyayangi dirimu sendiri, kewajiban kamu cari kenikmatan yang tidak perlu ada desak-desakan. Cari kenikmatan yang tidak perlu ada apa? Desak-desakan, saing-saingan. Itu nikmat banget. Iya. Kalau antum cari kenikmatan tapi di situ antum ada saing-saingan, ada desak-desakan, biasanya disitulah terjadi hasad-hasadan. Ya. Waladzah la tatakaddar. Cari kenikmatan dan kelezatan yang tak akan kotor dengan hasad itu. Wa yujad dzalika fid dunya. Dan tidak akan ditemukan hal seperti itu di dunia ini, Pak. Kecuali apa? Illa fi ma'rifatillah. Kecuali dalam mengenal Allah. Wa ajabi wa ajabi malakuti. Mempelajari tentang keajaiban-keajaiban makhluk-makhluk Allah. Wala yunalu dzalika fil ma'rifah aidan. Ya. Fa in kunta la tashtaqu ila ma'rifatillahi subhanahu. Namun kamu tidak akan bisa, kata beliau, tidak akan bisa mengenal Allah kalau kamu tidak ada kerinduan untuk mengenal Allah. Kalau hati kita tidak merindukan Allah, hati kita lebih senang kepada dunia, ya mau mengenal Allah juga susah, Mas. Mau belajar agama susah. Apalagi pas dia belajar agama, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram dan yang lain. Apaan sih? Akhirnya dia tinggalkan. Maka orang kayak gini yang tetap saja hatinya sempit, saudara. Iya. Walam tajid ladzataha. Kamu pun tidak akan mendapatkan kelezatannya karena hatimu memang tidak menginginkannya. Wa dha'ufat biha rabbatuka. Keinginan kamu untuk mengenal Allah pun menjadi lemah sekali. Ya. Falasta birajul. Inama hadza sya'nur rijal. Maka kalau kamu seperti ini, lemah, malas untuk mengenal Allah, kamu hakikatnya bukanlah laki-laki. Karena
mengenal Allah itu Pak urusan para lelaki, maksudnya para pejantan, orang-orang yang jantan saja yang mau mengenal Allah. Kalau hatinya itu bukan jantan, ya, lebih condong kepada dunia, cuma mikirin kemaluan dan perut, khalas, dia tidak akan bisa seperti itu, saudara sekalian. Kata beliau, li'anna syauq ba'da dzauq, wa man lam yadhuq lam ya'rif, wa man lam ya'rif lam yashtaq, wa man lam yashtaq lam yatlub, wa man lam yatlub lam yudrik, wa man lam yudrik baqiya minal mahrumin. Karena kata beliau, kerinduan itu muncul setelah kita sudah merasakan. Maka siapa yang belum merasakan, ia tidak akan tahu kenikmatannya. Dan siapa yang tidak tahu kenikmatannya, dia tidak akan rindu kepadanya. Dan siapa yang tidak rindu, dia tidak akan mencari. Dan siapa yang tidak mau mencari, dia tidak akan mendapatkannya. Dan siapa yang tidak mendapatkan, ia termasuk orang-orang yang terhalang dari kebaikan. Subhanallah, saudaraku sekalian, ya, bagus banget ya ucapan beliau ini. Saya ulangi lagi Pak. Kata beliau, karena kerinduan itu muncul setelah apa? Merasakan. Ya, nah, siapa yang tidak merasakan kenikmatan itu, dia tidak akan kenal tentang kenikmatan itu. Dan siapa yang tidak mengenal kenikmatan itu, dia tidak akan rindu. Dan siapa yang tidak rindu, dia tidak akan mencari. Siapa yang tidak mencari, dia tidak akan mendapatkan. Dan siapa yang tidak mendapatkan, dia terhalang dari kebaikan. Allah, selesai. Nauzubillah. Ya, makanya kalau bapak ibu ada kerinduan, rindu pengen duduk di majlis taklim, alhamdulillah. Kenapa rindu? Karena kita sudah merasakan nikmatnya duduk di majlis ilmu. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya, ya, dan sudah tahu kalau duduk di majlis taklim itu, aduh, masya Allah, hati kita kok terasa tenang gitu, ya, nikmat gitu. Nah, disitulah muncul kerinduan. Kalau sudah rindu, dia akan cari. Kalau dia sudah cari, dia akan dapat itu. Iya. Cuman sebagian orang cuma ngomong doang terkadang Pak. Waktu kemarin, ya, pandemi, rindu ke majlis taklim, cuma ngomong doang. Pas selesai pandemi, nggak datang-datang juga. Ya, rupanya udah futur duluan. Na'udzubillah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita lanjutkan ayat ikhwah, wa'lam anna al-hasada min al-amradil 'azimati lil qulub. Ketahuilah bahwa dengki atau hasad itu termasuk penyakit yang berat untuk hati. Penyakit yang berat untuk hati. Wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Dan penyakit hati tidak bisa diobati kecuali dengan dua. Itu dengan ilmu dan amal. Nah, ini obat penyakit hati. Saya mau tanya, mana yang lebih bahaya? Penyakit badan apa penyakit hati, Mas? Hah? Mana yang lebih bahaya? Obat penyakit hati apa penyakit badan? Semua jawab penyakit. Alhamdulillah. Iya. Berarti semua sudah tahu penyakit hati lebih buruk dan lebih bahaya daripada penyakit apa? Badan. Kalau penyakit badan obatnya apa Pak? Ya tergantung penyakitnya kan. Sakit kepala Panadol misalnya. Ya, kalau penyakitnya lapar ya makan, ya, tergantung.
Nah, kalau penyakit hati, obatnya dua ini, ilmu dan amal. Itu penyakit hati itu dengan dua itu. Wal ilmu nafi li maradil hasad wa an ta'rifa haqiqat anna al-hasad dararun 'alaika fid din wad dunya. Maka ilmu yang bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit dengki apa? Itu dia berilmu bahwa dengki, hasad itu berbahaya untuk agama dan dunia dia. Wa annahu la yadurul mahsud fid din wala fid dunya. Dan orang yang kita hasadi pun tidak akan termudarati oleh hasadnya kita. Baik dalam agama dan dunia. Bal yantafi'u bih. Bahkan terkadang orang yang dihasadi mendapat manfaat dari orang yang menghasadinya. Kalau antum hasad sama fulan, karena antum hasad akhirnya antum jelek-jelekan dia. Karena antum hasad, antum berusaha bagaimana mencelakakan dia. Kira-kira perbuatan itu merugikan dia nggak, Pak? Sebetulnya enggak. Sebetulnya apa? Justru dia mengambil manfaat, mendapatkan pahala dari kamu. Gara-gara kamu hasad, kamu gibah, dapat pahala dia. Gara-gara kamu hasad, kamu jelek-jelekin, dia dapat pahala dari kamu. Gara-gara kamu hasad, ya, apakah itu bisa menolak takdir? Tidak sama sekali. Ya. Nah ini coba kita perhatikan. Kalau kita hasad sama orang, ngapain sih? Apa manfaatnya kita hasad sama dia? Bahkan hasad itu hanya membahayakan pelakunya saja, Mas. Ya. Kita lakukan wa nikmatu la tazulu anil mahsudi bihasadik. Kalau kamu hasad sama orang, apakah dengan hasadmu itu nikmat yang dia rasakan akan hilang? Tidak juga. Walau lam takun tu'minu bil ba's, lakana muqtadal fitnah in kunta aqilan an tahdar bil hasad. Kalaupun misalnya kamu tidak beriman kepada kehidupan akhirat, lalu kamu gunakan akal pikiran kamu dan kamu menjadi orang yang berakal, maka akal itu sendiri sudah cukup membuat kamu menjauhi perbuatan hasad. Kalau misalnya kamu tidak beriman kepada kehidupan akhirat, bagaimana kalau ternyata kamu beriman kepada kehidupan akhirat? Lebih tidak layak lagi untuk memiliki penyakit dengki ini. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, wa bayanu qaulina anna al-mahsuda la dharara alaihi fid din wala fid dunya, bal yattafi'u bihasadika fid din wad dunya. Lianna ma qaddarahu Allah lahu min nikmatin la budda an taduma ila ajalihi alladhi qaddarah wa la darara alaihi fil akhirah liannahu la ya'sam wa bidzalik bal yantafi'u bih liannahu maglumun min jihadik la siyama idza akhrajta al-hasad ila al-qawl wal fi'l. Penjelasan ucapan kami bahwa orang yang didengkikan objek, kalau antum dengki sama orang itu tidak akan berbahaya dan mendapatkan mudarat dari hasad kamu dalam dunia dan agamanya. Justru ia mendapatkan manfaat dari hasadmu kepada dia dalam agama dan dunianya. Apa itu, kata beliau? Itu apa yang Allah takdirkan dari kenikmatan-kenikmatan buat dia. Tetap saja dia akan dapatkan kalau Allah takdirkan dapat kenikmatan. Ya. Dan kenikmatan itu pun tidak memberikan mudarat buat hasad itu pun tidak memberikan mudarat buat dia di akhirat. Kalau antum hasad sama dia, kira-kira hasad antum sama dia itu membahayakan akhirat dia nggak, Mas? Enggak. Kenapa? Dia nggak berdosa. Yang berdosa yang mana, Pak? Yang hasad. Justru dia bisa mengambil manfaat dari kamu
karena ia dizolimi oleh kamu. Saat kamu memperlihatkan apa? Hasad dengan ucapan, dengan perbuatan. Ikhwat Islam, saudaraku sekalian. Ini akhi bahaya, akhi. Ya. Wa amma manfaatu fid dunya fa huwa anna min ahami agradil khalqi ghamul a'da wa la adaba a'dham mimma anta fi min al-hasad. Adapun manfaat dia di dunia, bahwa kalau bahwa anna min ahami agradil khalqi ghamul a'da, tujuan kita terhadap musuh adalah diantaranya supaya si musuh ini apa? Galau, pusing, itu saja sudah senang. Dan tidak ada azab yang paling berat dari orang yang terkena penyakit hasad. Orang yang kena penyakit hasad, tiap melihat dia dapat nikmat, panas nggak? Panas. Besoknya melihat dia bisa beli mobil, tambah panas. Besoknya lagi melihat dia beli motor, ditambah panas. Akhirnya apa? Tersiksa dia dengan perasaannya sendiri. Sementara dia yang dihasadi, tenang-tenang aja. Salah lu, ngapain lu hasad? Ini kan nikmat dari Allah, ya. Allah yang desain nikmat. Kenapa kamu kemudian harus hasad? Itu sama saja kamu tidak ridho Allah memberikan kepada saya kenikmatan. Ya. Nah ini saudara musliman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Fa idza ta'ammalta ma dzakarna 'alimta annaka 'aduwwun li nafsik. Maka kalau kamu telah sadar ini dan paham, maka ketahuilah bahwa kalau kamu dengki, kalau kamu hasad, sebetulnya kamu sedang menjadi musuh untuk dirimu sendiri. Bukan memusuhi dia, tapi memusuhi diri sendiri. Wa wasadiqun li aduwik. Sementara dia yang kamu hasadi menjadi teman untuk musuhmu. Ya. Fama misluka illa kamathali man yarmi hajaran aduwahu liyusiba maqtalahu fala yusibu. Wa yarji'ul hajar ala hadaqatihi al-yumna fayuqli'uha fayazidu ghadaba. Perumpamaan orang yang hasad itu gini. Ada orang melemparkan batu ke musuhnya. Dilempar tujuannya untuk membunuh orang tersebut. Nggak kena, batu itu malah balik lagi. Terus kena apa? Ya, kena apa namanya? Lipisnya. Waduh, apa yang terjadi? Tambah marah dia. Kurang ajar, gak kena, malah kena diri sendiri, benjol lagi. Iya. Fayaudu wa yarmi bi hajarin ashad min al-awwal. Fayarji'u al-hajar ala ainin ukhra fayuqniha. Lalu dia lempar lagi. Ternyata gak kena, malah balik lagi. Kena ke mata yang lain. Buta jadinya. Iya. Tambah marah lagi. Wah, udah. Akan ada habis-habisnya orang yang hasad tuh, Pak. Seperti itu permisalannya ya. Lempar lagi, gak kena lagi, balik lagi. Sementara dia selamat, bahkan dia tertawa. Ya, dia tenang-tenang aja. Akhi, itulah permisalan orang yang dengki. Ya. Fahadil adwiyah al-ilmiyah. Nah inilah kata beliau obat secara ilmu buat orang yang terkena dengki. Fa idza tafakkara al-insanu fiha ahmadat nar al-hasad fi min qalbi. Kalau ia berpikir dengan cerdas ya tentang masalah dengki tadi, bahwa dengki itu sama sekali tidak membahayakan lawannya itu, maka saat itu dia akan memadamkan api kedengkian itu dari hatinya. Masya Allah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Nah ini jadi penting
Kalau kita ingin membunuh rasa dengki di hati kita, berilmu. Pahami baik-baik tentang hakikat hasad itu. Iya. Mu'amal amal an-nafi' fi. Adapun obat yang kedua dari obat kedengkian, apa itu? Amal. Amal yang bermanfaat. Fa huwa an yatakallafa naqidha ma ya'mur bil hasan. Yaitu ia berusaha melakukan kebalikan kedengkiannya itu, Pak. Maksudnya gimana? Kalau antum dengki sama si fulan ya, antum dengki, dan kedengkian pasti menyuruh kita untuk apa, Pak? Menjelek-jelekan dia kan? Iya tidak? Mendoakan keburukan kan? Iya tidak? Nah kita lakukan kebalikannya. Ketika kita dengki sama orang, kita doakan kebaikan. Kok saya dengki banget sama dia ya? Ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Ya Allah, banyakkan rezeki dia ya Allah. Iya. Jadi ketika kita dengki sama orang, kita malah apa? Mendoakan kebaikan sama dia. Ketika kita dengki sama orang, kita malah kirimin hadiah ke dia. Iya. Lakukan seperti itu, Pak. Hilang itu insya Allah rasa dengki itu, Pak. Ikhwata Islam, saudara seiman. Fa idza ba'athahu al-hiqd wal qada fil mahsud kallafa nafsahu al-madah lahu wa sana alaihi. Kalau hasad ya menyuruh dia untuk menjelek-jelekan orang itu, lawan dengan kebalikannya, dengan cara memuji-muji orang tersebut. Iya, puji dia, masya Allah, dia orangnya bagus, dia orangnya masya Allah. Walaupun hati kita rasanya panas gitu kan, tapi harus dilawan, harus dilawan. Wa in hamalahu al-kibr alzama nafsahu tawadhu'lah. Dan ketika muncul kesombongan di hati kita terhadap dia, langsung kita jadikan kita tawadhu. Kita langsung katakan dia lebih baik dari saya di sisi Allah. Saya lebih buruk dari dia. Wa in ba'athahu ala kafir in'am anhu alzama nafsahu ziyadah fil in'am. Kalau hasad menyebabkan kita tidak mau memberikan kenikmatan kepada dia, maka kita paksakan untuk kita memberikan kenikmatan kepada dia. Iya, paksa, beri dia, kasih dia, kirimin buah-buahan. Kalau saya hasad, kirimin ya buah durian, buah apa kayak terserah. Iya, itu masya Allah. Ini perbuatan orang-orang yang cerdas, Pak. Waqad kana jama'atun minas salaf idza balaghahum anna syakhsan iktabahum ahdamu ilaihi hadiyah. Oleh karena itulah salafus saleh terdahulu, Pak, kalau sampai kepada mereka ada orang yang menggibah mereka, apa yang mereka lakukan, Pak? Mereka kirim hadiah kepada orang yang menggibahnya. Iya, seperti yang dilakukan oleh Al-Hasan Al-Basri, Pak. Pernah disampaikan kepada Al-Hasan, hai Hasan, si Anu menggibah kamu. Maka Hasan Al-Basri langsung masuk ke rumahnya, membawa kurma 1 keranjang. Lalu dia bilang, tolong sampaikan kurma ini kepada dia, hadiah buat dia. Bilang kepada dia, jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Masya Allah. Jadi biru kalau digibah orang, kasih hadiah tuh yang gibahnya lu. Ya, bilang sama dia, thank you, syukron. Kenapa? Karena dia sudah menghadiahkan pahala kepada kita. Ya. Fahadhihi adwiyatun nafi'atun lil hasad jiddan. Ini merupakan obat yang sangat bermanfaat buat penyakit hasad ini. Ila annaha murrah, tapi masalahnya obat ini pahit. Obat ini apa? Pahit, pahit banget, lebih pahit dari broto wali, Mas. Ya.
Warubama yasulu syurbuha an ya'lam annahu idza kana la yakunu kullu ma turid. Ya. Fa'arif ma yakun wa hadha huwa dawa'ul kulli. Wallahu a'lam. Dan terkadang mudah untuk meminum obat orang yang mengetahui, ya, annahu idza kana la yakun kullu ma turid fa'arif ma yakun. Bahwasanya apabila terjadi sesuatu yang kamu tidak inginkan, maka inginkanlah supaya terjadi pada dia. Artinya kalau kamu menginginkan keburukan kepada dia, inginkanlah kebaikan buat dia. Dan ini merupakan obat yang sangat bermanfaat, yang sangat bagus insya Allah, ya, bagi penyakit apa? Dengki dan hasad. Alhamdulillah Ustaz, saya gak pernah dengki sama orang. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau antum gak pernah dengki sama orang, berarti hati antum bersih, ya. Dan kebersihan hati kepada manusia itu sesuatu yang diidam-idamkan oleh salafus saleh. Ya, seorang salaf terdahulu mengatakan, kana afdalahum indahu akana afdalan nas indahu aslamuhum qalban wa lisanan. Dahulu salafus saleh memandang orang yang paling utama di sisi mereka adalah yang paling selamat lisan dan hatinya. Ya. Itu yang kita inginkan, Bang. Gak pernah dengki sama orang yang Masya Allah luar biasa. Ya. Cuma masalahnya untuk tidak pernah dengki susah. Karena itu kehidupan dunia itu tidak pernah lepas dari apa? Persaingan. Tapi kita masuk ke bab fi zammid dunya. Bab tentang celaan dunia. Subhanallah, Pak. Tidak ada satupun ayat-ayat Al-Quran yang memuji dunia, dan tidak ada satupun hadis yang memuji dunia. Tidak ada. Yang ada ayat-ayat Al-Quran yang mencela dunia. Iya. Kata beliau, al-ayatul waridatu fil Qur'anil aziz ya'ibud dunya wa tazhiqiha. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang mulia semuanya mencela dunia dan menyuruh kita zuhud terhadap kehidupan dunia. Masih zuhud itu, Mas? Zuhud itu kamu simpan hartamu di tanganmu, bukan di hatimu. Ya, zuhud itu menyimpan harta di tangan, bukan di hati. Sebab kalau orang menyimpan harta itu di hati, dia akan menjadi budak harta. Makanya orang kaya bisa zuhud enggak, Mas? Sangat. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Abu Abdillah, ada orang yang punya kekayaan 1000 dinar. 1000 apa? Dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nanti kalau 1000 dinar berapa? 4.250 gram. 4 kilo lah ya. Kalau ada orang yang punya kekayaan 1000 dinar, mungkin nggak dia bisa zuhud? Kata Imam Ahmad, bisa. Kalau dia tidak terpengaruh saat uangnya berkurang. Kalau dia tidak terpengaruh saat apa? Hartanya berkurang. Berarti kalau kita punya duit, katakanlah di tabungan ibu punya duit 100 juta. Kemudian qadarullah uangnya berkurang jadi 50 juta, jadi stres. Berarti kita belum zuhud. Kita belum apa? Zuhud. Tapi kalau uang kita berkurang, tenang aja. Ya, ngapain saya mikirin dunia? Mau
berkurang enggak, bodo amat lah, yang penting akhirat saya bertambah. Berarti kita zuhud. Ya. Coba kira-kira kalau harta kita, tabungan kita berkurang, stres nggak, Mas? Kalau stres, berarti kita sudah menyimpan harta tersebut di mana? Di hati, bukan di tangan. Ya. Kata beliau, ayat-ayat Al-Quran semuanya mencela dunia dan menyuruh kita zuhud terhadap kehidupan dunia. Adharul amsali laha katsirah. Bahkan perumpamaan tentang dunia itu banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14-15. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarah minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat berupa wanita, anak-anak, dan harta yang melimpah ruah dari emas, perak, kuda-kuda yang cantik, binatang ternak, kebun-kebun. Semua itu hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Kemudian Allah katakan, maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih baik dari itu semua? Ya, dari syahwat itu, dari emas, perak, ya, kendaraan yang indah, kebun-kebun, ladang. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Itu untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Disediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai. Masya Allah. Ya. Lihat, Allah juga berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Menipu maksudnya gimana, Mas? Menipu kita dari kehidupan akhirat. Adapun kalau kesenangan dunia itu tidak menipu kita, malah membantu kita kepada akhirat, bagus. Ya, antum tambah duit, tambah banyak duitnya, tambah rajin ngajinya, tambah rajin sedekahnya. Masya Allah. Berarti kesenangan dunia yang Allah berikan kepada antum tidak menipu antum. Alhamdulillah. Iya, itu yang kita harapkan, Pak. Makanya Rasulullah bersabda, ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu bila dimiliki oleh orang yang saleh. Sebaik-baik harta itu kalau dimiliki oleh orang yang saleh. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat 24. Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Sesungguhnya kehidupan dunia itu perumpamaannya seperti air yang kami turunkan dari apa? Langit. Ya. Ayat surat Yunus ayat 24, coba saya lihat dulu ya. Saya kurang hafal kalau surat Yunus. Fakhalaqa bihi nabatul ardh. Lalu air itu pun ya bercampur dengan tanah dan kemudian diserap oleh tumbuhan yang ada di bumi. Mimma ya'kulun nas wal an'am, di mana tumbuhan-tumbuhan itu dimakan oleh manusia dan binatang-binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara
faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Sehingga ketika bumi itu telah mengeluarkan perhiasan-perhiasannya dan ia tampak cantik sekali, dan pemiliknya pun mengira bahwa mereka akan mampu untuk memetiknya, tiba-tiba kami datangkan azab di waktu malam atau di waktu siang, sehingga jadilah dia hasidan ka'an tadna bil ams, menjadi kering, ya, kering kerontang. Seperti itulah Allah mengumpamakan tentang kehidupan dunia. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kejadikan ya, peringatan Allah kepada kita ini sebagai sebagai pelajaran. Pandang dunia ini sebagai sesuatu yang fana. Jangan pandang dunia ini sebagai sesuatu yang mulia, yang luar biasa. Jangan, akal Islam. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadid wa maghfiratun min Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau dan perhiasan, dan saling berbangga-bangga dengan banyaknya harta, bangga-bangga dengan banyaknya anak, ya, dengan banyaknya harta dan anak-anak. Perumpamaannya seperti air hujan yang Allah turunkan, lalu menemukan tanaman itu berkagum pada petani, lalu tanaman itu menjadi kuning, lama-lama kemudian mati. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Masya Allah. Ya, cuma masalahnya dunia ini manis, mas. Iya, dunia ini ranu. Makanya Rasul sabda, "Inna dunya hulwatun khabirah." Dunia itu manis dan ranu. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan Allah telah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan melihat perbuatan kalian di dunia ini. Ya. Ini Pak, kita disuruh waspada dari dunia, sementara kita hidup di mana? Di dunia. Kita disuruh jangan tertipu oleh dunia, sementara dunia terlihat cantik, gemerlap. Ya. Berat nggak Pak? Berat banget. Disuruh tidak tertipu oleh dunia, tapi dunia itu memperlihatkan kecantikannya sama kita. Itu yang berat. Gimana dong caranya? Dengan cara melihat kehidupan akhirat. Cuma masalahnya akhirat gak kelihatan. Ya enggak? Yang kelihatan apa? Dunia di pelupuk mata, kasat mata, melihat kenikmatan-kenikmatan dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Sementara akhirat hanya pengabaran tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Disitulah Pak, banyak yang tidak lulus. Disitulah banyak orang yang tertipu. Kenapa? Banyak orang yang lebih mendahulukan yang kasat mata daripada yang tidak kasat mata. Disitulah kehebatannya orang yang beriman. Kenapa? Dia mengejar sesuatu yang tak terlihat oleh mata, karena dia yakin itu ada. Ya, dan memang ada. Nah ini saudaraku sekalian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.